Selamat siang Pak Adrian. Siap, Pak. Oke, baik ya. Tadi sudah proses pembelajarannya sudah selesai dan itu sudah menggunakan SOP yang sudah ditunjukkan. Jadi bagaimana perasaan Pak Adrian setelah menyajikan pelajaran ini? Baik, terima kasih Pak. Saya merasa sangat bangga dan tenang terhadap anak-anak yang mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti pelajaran hari ini. Bang, ya. Apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, Pak, sudah. Nah, kalau sudah sesuai, coba Pak Adrian ceritakan hal-hal yang Pak Adrian rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pelajaran. Baik. Jadi hal-hal yang memuaskan dalam pembelajaran kali ini adalah bagaimana anak-anak bisa menanggapi apa yang diajarkan hari ini. Dan hal-hal yang kurang memuaskan, ya sepertinya mereka masih kurang begitu 100% memahami maksud dan tujuan dari materi yang kita berikan. Belum sepenuhnya. Ya, belum sepenuhnya. Oke. Bagaimana perkiraan Pak Adrian mengenai pencapaian kompetensi yang sudah diajarkan kepada siswa? Baik, jadi walaupun mereka belum sepenuhnya memahami, namun mereka sangat antusias dan tanggap atau menguasai materi yang diberikan hari ini. Jadi perkiraan saya, ya mereka 97% menguasai materi yang saya berikan kepada mereka. Oh, berarti anak-anak sudah hampir 100% menguasai materi ya? Ya. Oke. Nah, apa yang menjadi kesulitan siswa? Baik, jadi yang menjadi kesulitan siswa di sini itu mereka seperti yang saya katakan tadi, mereka belum terlalu atau menguasai dengan pasti. Mereka masih menebak dari pertanyaan yang kita berikan. Jadi mereka menjawabnya tidak dengan pengetahuan yang pasti. Mereka masih sistemnya tebak-tebakan. Nah, itu mengenai siswa. Nah, dalam mempersiapkan proses pembelajaran, nah, apa yang menjadi kesulitan bagi Pak Adrian? Ya, sebagai guru saya tidak memiliki atau mengalami kesulitan yang begitu berat bagi saya. Namun ada beberapa hal, misalnya kita sulit mengatur anak-anak. Ya, untuk mengkondisikan mereka harus duduk di sini, duduk di sana. Nah, itu mereka kadang masih kurang mematuhi kemauan dari kita guru. Oh, berarti untuk mengatur anak-anak atau mendisiplin mereka. Ya. Nah, kalau begitu, bagaimana alternatif untuk bisa mengatasi kesulitan itu menurut Pak Adrian? Baik, jadi alternatif yang harus kita tempuh, ya pasti anak-anak ini kan harus kita didik. Kemudian kita biasakan mereka untuk ketika masuk kelas harus menempati dulu tempat atau kursi yang paling tepat. Nah, kemudian duduknya harus sesuai dengan kursi yang disediakan. Itu alternatifnya. Ya, Alternatif untuk. Berarti saat masuk langsung mereka disampaikan untuk diarahkan untuk duduk mulai dari depan, ya. sehingga memenuhi kursi yang ada. Nah, kalau begitu mari kita bersama-sama kita memeriksa kembali
hal-hal yang telah mantap dan hal-hal yang perlu peningkatan. Nah, berdasarkan kegiatan yang baru saja dilakukan, proses pembelajaran tadi yang dilakukan dan pengamatan saya itu Pak Adrian sudah melakukan sesuai dengan RPP yang telah kita diskusikan bersama, yaitu RPP berdiferensiasi dan menggunakan KSE. Artinya kelompok yang dibuat itu tidak pilih lagi mana yang siswa yang paling pintar, siswa yang belum memahami, tapi dicampur aduk sehingga bisa proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan emosional sosial yang dibangun di kelas itu yang harus dipertahankan untuk kedepannya pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Apa yang Pak Adrian sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya, kira-kira menurut dari Pak Adrian? Baik, dari yang saya sarankan untuk anak-anak ya, mereka harus mengulangi materi yang telah diberikan, mempelajarinya, kemudian mempersiapkan diri lebih. Jadi mereka harus menyiapkan diri, membaca atau melihat kembali materi yang akan dipelajari di hari yang berikutnya. Oke. Kalau begitu kesan umum yang saya sampaikan itu seperti tadi, bahwa proses pembelajaran itu dia berkelanjutan. Nah, setelah di akhir pembelajaran harus ada yang namanya refleksi, dan setelah refleksi harus disampaikan pertemuan berikut itu prosesnya seperti apa atau materinya apa. Nah, jadi supaya anak-anak bisa mempersiapkan diri. Nah, saran saya untuk pertemuan selanjutnya, pengembangan RPP itu dilakukan oleh ibu, dilakukan oleh guru sendiri, dan proses di dalam kelas itu harus disesuaikan dengan keadaan di kelas dan berpatokan pada RPP yang ada. Ya, tidak mungkin kita seutuhnya laksanakan sesuai RPP, tetapi kita berusaha untuk proses pembelajaran itu dijalankan sesuai apa yang kita rancangkan. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Pak Adrian, selamat siang. Baik, selamat siang, terima kasih Bapak.